Sebuah robot raksasa bernama Talos melindungi Eropa di kereta. Talos bukan seonggok logam biasa, dia adalah tiruan manusia berbahan perunggu yang bisa bergerak, berbicara, berekspresi, dan berkelahi. Talos melakukan patroli mengelilingi pulau sehari 3 kali. Begitulah sebuah mitologi Yunani mengisahkan. Meskipun hanya sebuah mitologi atau legenda, kisah ini sudah cukup menunjukkan bahwa ide atau konsep kecerdasan buatan atau yaitu menciptakan makhluk buatan yang dapat meniru kecerdasan dan kemampuan manusia sudah muncul jauh lebih tua dari yang kita bayangkan. Video ini membawa kita pada perjalanan menakjubkan melalui sejarah AI, mulai dari asal-usul filosofis kuno hingga terobosan masa kini dan janji-janji masa depan. Konsep filosofi awal. Konsep tentang kecerdasan buatan, robot, dan objek otomatis lainnya telah muncul dalam karya-karya penyair Yunani kuno, seperti Homer dan Hesiod, yang hidup antara tahun 750–650 SM. Homer memperkenalkan istilah automata, yang merupakan asal kata otomatis, untuk menggambarkan mesin yang dapat bergerak sendiri dengan menggunakan energi internal, seperti makhluk hidup. Kisah Talos di awal video ini ditulis oleh Hesiod pada tahun 700 SM. Mitos Pandora, yang pertama kali muncul dalam manuskrip Teogoni karya Hesiod, adalah contoh lain dari mitos tentang Ai. Pandora adalah seorang wanita buatan yang diciptakan oleh Hephaestus atas perintah Zeus untuk menghukum umat manusia karena mereka menemukan api. Para filsuf seperti Aristoteles dan cendekiawan Cina dari aliran Mohis telah merenungkan kemungkinan mekanisasi pemikiran dan nalar. Namun, renungan awal ini masih terbatas pada bidang filsafat dan kurang penerapan praktisnya. Salah satu catatan paling awal tentang robot berasal dari tahun 400 SM, mengacu pada merpati mekanis yang diciptakan oleh seorang teman dari filsuf Plato. Memasuki tahun 1900-an, banyak sekali media diciptakan yang berpusat pada gagasan tentang manusia buatan. Para ilmuwan mulai bertanya-tanya, mungkinkah menciptakan otak buatan? Pada tahun 1921 penulis drama Ceko Karel Apek memperkenalkan gagasan manusia buatan yang ia beri nama robot. Ini adalah penggunaan kata tersebut untuk pertama kali. Selanjutnya Profesor Jepang Makoto Nishimura membuat robot Jepang pertama, bernama Gakuten Soku pada tahun 1929. Sedangkan pada tahun 1949, ilmuwan komputer Edmund Charles Berkeley dalam bukunya buku, Giant Brains, or Machines That Think, membandingkan sebuah model komputer dengan otak manusia. Titik awal AI modern. Meskipun ide kecerdasan buatan telah ada sejak lama, namun penerapan praktisnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang ilmuwan komputer dan matematikawan, menulis sebuah esai yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam esai itu, ia melontarkan sebuah pertanyaan besar, apakah mesin dapat berpikir? Pertanyaan ini menjadi landasan dikembangkannya kecerdasan buatan hingga masa kini. Alan Turing memiliki keyakinan bahwa jika manusia menggunakan informasi dan akal yang tersedia untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan, mengapa mesin tidak bisa melakukan hal yang sama? Alan Turing membuat sebuah tes yang disebut tes Turing. Tes ini ditunjukkan untuk menilai apakah perilaku mesin dan perilaku manusia bisa begitu mirip sampai tidak bisa dibedakan. 5 tahun kemudian, Alan Newell, Cliff Shaw, dan Herbert Simon menuliskan sebuah program komputer bernama The Logic Theorist. The Logic Theorist adalah program yang dirancang untuk meniru keterampilan pemecahan masalah seperti yang dilakukan manusia. Program ini dianggap oleh banyak orang sebagai program kecerdasan buatan pertama. Pada tahun 1956 dilaksanakan konferensi Dartmouth. Pada konferensi yang bersejarah ini, McCarthy, Marvin Minsky, dan rekan-rekannya berkumpul untuk mendiskusikan kemungkinan menciptakan mesin dengan kecerdasan umum, yang mampu mempelajari dan melakukan tugas intelektual apapun yang dapat dilakukan manusia. Saat itulah istilah Artificial Intelligence atau AI pertama kali diusulkan oleh McCarthy. Konferensi ini dianggap sebagai titik awal dari perkembangan kecerdasan buatan sebagai bidang penelitian yang mandiri. Roller coaster kesuksesan dan kemunduran. Dari tahun 1957 hingga 1970, AI berkembang pesat. Komputer dapat menyimpan lebih banyak informasi dan menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Pada tahun 1958, John McCarthy menciptakan Lisp, singkatan dari List Processing,
sebuah bahasa pemrograman pertama untuk penelitian AI yang masih populer digunakan hingga saat ini. Setahun kemudian, Arthur Samuel menciptakan istilah machine learning atau mesin pembelajaran ketika berpidato tentang mengajarkan mesin bermain catur lebih baik daripada manusia yang memprogramnya. Pada tahun 1965, Edward Feigenbaum dan Joshua Lederberg menciptakan expert system atau sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah bentuk AI yang diprogram untuk meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan para pakar manusia. Contoh dari sistem pakar misalnya, sebuah program komputer yang dapat melakukan diagnosis suatu penyakit, seperti layaknya seorang dokter. Pada tahun 1966, ilmuwan komputer Jerman Amerika, Joseph Weizenbaum mengembangkan ELIZA, sebuah program interaktif yang dapat berdialog dalam bahasa Inggris tentang topik apapun, yang menjadikannya salah satu program komputer pemrosesan bahasa alami pertama. Robot antropomorfik pertama dibuat di Jepang pada tahun 1970. Robot ini memiliki kemampuan dasar untuk melihat, bergerak, dan berkomunikasi. Keberhasilan awal AI segera dibayangi oleh ekspektasi yang tidak realistis dan dihadapkan pada segunung rintangan. Tahun 1970-an dan 1980-an menandai periode yang dikenal sebagai AI Winter. Masalah terbesarnya adalah kurangnya daya komputasi. Komputer tidak dapat menyimpan cukup informasi atau memprosesnya dengan cukup cepat. Hans Moravec, seorang mahasiswa doktoral McCarthy pada saat itu, menyatakan bahwa komputer masih jutaan kali terlalu lemah untuk menunjukkan kecerdasan. Proyek-proyek AI memberikan hasil yang kurang memuaskan, seperti sistem penerjemah bahasa yang tidak efektif dan program pemecah masalah yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan penurunan minat dari pemerintah dan industri terhadap pendanaan proyek-proyek AI. Akibatnya, banyak proyek dan laboratorium penelitian di bidang AI tutup. Ironisnya, tanpa adanya pendanaan pemerintah dan kehebohan publik selama AI Winter, pada tahun-tahun 90-an menunjukkan beberapa kemajuan yang mengesankan dalam penelitian AI. Para peneliti mengalihkan fokus mereka dari sistem berbasis aturan ke metode statistik. Hal ini memungkinkan komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Bidang machine learning mengalami terobosan di berbagai bidang. Pada tahun 1995, ilmuwan komputer Amerika, Richard Wallace, mengembangkan chatbot ALICE yang terinspirasi oleh program ELIZA Joseph Weizenbaum. Chatbot ini mampu terlibat dalam obrolan elektronik dengan manusia dan dibantu oleh pengumpulan data sampel bahasa alami dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1997, dunia gempar ketika juara catur dunia dan Grandmaster Garry Kasparov dikalahkan oleh Deep Blue, sebuah program komputer permainan catur milik IBM. Pertandingan yang dipublikasikan secara luas ini adalah untuk pertama kalinya juara bertahan catur dunia kalah di depan komputer. Pada tahun yang sama, perangkat lunak pengenalan suara yang dikembangkan oleh Dragon Systems diimplementasikan pada Windows. Ini juga menunjukkan langkah maju yang besar dan mengarah pada upaya penafsiran bahasa lisan. Tampaknya tidak ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh mesin, bahkan emosi manusia sekalipun. Hal ini dibuktikan oleh Kismet, robot yang dikembangkan oleh Cynthia Breazeal yang dapat mengenali dan menampilkan emosi pada tahun 2001. Untuk pertama kalinya teknologi AI masuk ke kehidupan rumah tangga, ketika pada tahun 2002, AI ditanamkan pada sebuah vacuum cleaner bernama Roomba. Tidak lama AI memasuki dunia bisnis, perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Twitter, dan Netflix mulai menggunakan AI pada tahun 2006. Pada tahun 2010 banyak muncul Smart Virtual Assistants, atau asisten virtual cerdas. Perangkat lunak yang dapat melakukan berbagai tugas atau layanan berdasarkan perintah atau pertanyaan. Beberapa program tersebut antara lain Alexa dari Amazon, Siri milik Apple, Cortana dari Microsoft dan Google Assistant. Internet dan revolusi Big Data. Kebangkitan internet dan media sosial membawa ledakan data digital. Kelimpahan data menjadi tambang emas bagi penelitian AI. Sebelum munculnya Big Data, AI dibatasi oleh jumlah dan kualitas data yang tersedia untuk pelatihan dan pengujian algoritma machine learning. Setelah adanya Big Data, algoritma machine learning kini dapat dilatih pada kumpulan dataset yang sangat besar.
Algoritma tersebut dapat mempelajari pola yang lebih kompleks dan membuat hasil yang lebih akurat. Pada saat yang sama, kemajuan dalam teknologi penyimpanan dan pemrosesan data memungkinkan pemrosesan dan analisis dari big data ini dengan cepat dan efisien. Hal ini mengarah pada pengembangan algoritma machine learning baru yang lebih cepat dan akurat. Pada tahun 2011, Watson dari IBM memenangkan Jeopardy, sebuah acara kuis, di mana ia harus memecahkan pertanyaan-pertanyaan kompleks serta teka-teki. Watson telah membuktikan bahwa ia dapat memahami bahasa alami dan dapat menyelesaikan pertanyaan rumit dengan cepat. Di bidang otomotif, pemerintah negara bagian Nevada, Amerika Serikat, memberikan izin kepada mobil otonom Google pada 2012. Di bidang robotik, kemajuan AI juga terus berlanjut. Perusahaan Boston Dynamics memperkenalkan Atlas, robot humanoid canggih yang dirancang untuk berbagai tugas pencarian dan penyelamatan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, Ian Goodfellow dan timnya meresmikan konsep Generative Adversarial Networks, GANs, menciptakan alat revolusioner yang mendorong kreativitas dan inovasi di bidang AI. Paruh kedua dekade ini juga menjadi saksi lahirnya OpenAI, tepatnya pada tahun 2015. OpenAI selanjutnya akan melahirkan ChatGPT. Tahun 2016 menandai diperkenalkannya WaveNet, sebuah sistem berbasis deep learning yang mampu mensintesis ucapan mirip manusia dan semakin dekat untuk mereplikasi fungsi manusia melalui cara buatan. Pada tahun 2018, Google mendemonstrasikan Duplex, asisten digital yang dapat membuat janji pertemuan melalui panggilan telepon dengan manusia langsung. Duplex menggunakan pemahaman bahasa alami, pembelajaran mendalam, dan kemampuan text-to-speech untuk memahami konteks dan nuansa percakapan dengan cara yang belum pernah ditandingi oleh asisten digital lainnya. Pada tahun 2020, peluncuran GPT-3 oleh OpenAI membuka jalan baru dalam interaksi manusia dan mesin. ChatGPT mampu memberikan jawaban dari pertanyaan apapun hanya dalam beberapa detik dengan bahasa natural. Tahun 2021 adalah tahun yang menentukan, dengan serangkaian pengembangan seperti DALL-E OpenAI, yang dapat memunculkan gambar dari deskripsi teks, yang menggambarkan kemampuan AI yang semakin menakjubkan. Pada tahun 2023, AI mengalami pergeseran dengan peluncuran ChatGPT 4 dan Google Bard. Kedua aplikasi tersebut membawa AI ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Di masa depan, AI diprediksi akan memainkan peran yang semakin penting dalam menyelesaikan beberapa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat. Potensi AI tidak terbatas, dan teknologi ini akan menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan kemampuan kita, dan memberikan solusi baru terhadap masalah yang kompleks. AI memiliki potensi yang sangat besar, sayangnya begitu juga dengan masalah dan resikonya. Privasi data, hilangnya berbagai jenis pekerjaan, resiko kejahatan siber, krisis keuangan karena algoritma AI, senjata otonom, dan yang terbesar adalah adanya kekhawatiran AI dapat menggantikan atau bahkan melawan umat manusia. Menekankan etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengembangan akan sangat penting untuk menciptakan masa depan AI yang lebih aman dan bermanfaat. Tentu kita tidak ingin teknologi berakhir sama seperti dalam kisah di film Terminator, di mana sebuah sistem AI bernama Skynet menghancurkan bumi dan umat manusia.